Rekap hasil dan fakta pekan pertama Liga 1 2022-2023. Persib Bandung kena denda lagi. Serta profil Sani Rizky yang selalu menangis usai cetak gol ke gawang Persib. Dan beberapa berita lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Rio Sport Lover, inilah Rio Sport untuk edisi kali ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, saya tetap mohon dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Dengan cara klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Sport selengkapnya. Pekan perdana Liga 1 2022-2023 telah usai dengan hasil sebagai berikut. Madura United berada di puncak klasemen dan Barito Putra sebagai juru kunci sementara. Sedangkan di daftar top scorer, Lulinha dari Madura United jadi top scorer sementara dengan 3 golnya. Diikuti Ahmad Nur Hardianto dari Borneo FC dan Wiljam Pluim dari PSM Makassar dengan 2 gol. Pekan kedua sendiri akan digelar mulai Jumat 29 Juli 2022 dan dimulai laga PSM Makassar kontra Bali United. Di samping itu, pekan pertama ini pun menyajikan beberapa fakta-fakta menarik. Di antaranya, yang pertama adalah skor terbesar sepanjang sejarah gelaran Liga 1 yang dicetak oleh Madura United ke gawang Barito Putra dengan skor 8-0. Rekor inilah skor terbesar sepanjang gelaran Liga 1 sejak 2017. Yang kedua adalah top scorer sepanjang masa Liga 1. Meskipun Lulinha dari Madura United cetak hat-trick di pekan pertama, namun daftar top scorer sepanjang masa Liga 1, ingat Liga 1 ya, bukan Liga Indonesia, dipegang kembali oleh Beto Gonçalves dari Madura United. Torehan 1 golnya saat lawan Barito membuat Beto mencatatkan 62 gol sepanjang gelaran Liga 1. Raihan gol ini melewati raihan gol Ilyas Pasojevic dan juga Marko Simic dengan 61 gol. Sementara top scorer sepanjang masa Liga Indonesia, ingat Liga Indonesia ya, masih dipegang oleh Christian Gonzalez. Yang ketiga adalah blunder. Tercatat paling tidak ada 3 blunder yang terjadi di pekan pertama. Yang pertama adalah blunder pemain muda Persib Robby Darwish saat Persib ditahan imbang Bayangkara FC yang membuat timnya kebobolan. Lalu blunder Dandi Maulana yang menjatuhkan Dimas Derajat di kotak penalti yang membuat Persebaya kalah dari Persikabo. Dan yang ketiga adalah blunder Arun Evan di laga Persis Solo kontra Dewa United dengan gol bunuh dirinya membuat Persis Solo kalah 3-2. Yang keempat, 2 keputusan keliru wasit. Memang banyak keputusan kontroversi wasit di pekan pertama ini, namun yang paling jadi sorotan adalah 2 keputusan wasit yang menyebabkan kekalahan, yakni keputusan wasit Farid Hitaba di laga Bali United kontra Persija Jakarta dan wasit Yeni Krisdianto di laga PSS kontra Rans Nusantara. Yang kelima, start buruk Persebaya di Liga 1. Sejak 2018, Persebaya selalu mencatatkan start buruk saat laga perdana. Sejak 2018, Persebaya baru 1 kali raih kemenangan di laga perdana, yakni terjadi di 2018 silam saat menghadapi Perseru-Serui. Selebihnya di 2019 kalah 2-1 dari Bali United, di 2020 imbang dengan Persik Kediri, dan di 2021 kalah dari Borneo FC, dan musim ini kalah dari Persikabo.
Yang keenam adalah gol tercepat sementara. Gol tercepat sementara Liga 1 musim ini dipegang oleh striker Persita Tangerang Ramiro Vergonzi yang dicetak di detik ke-55 saat Persita mengalahkan Persik Kediri dengan skor 2-0. Di samping itu, PT LIB dan PSSI pun merilis daftar sanksi sementara atau denda sementara yang akan diterima tim Liga 1 di pekan pertama, dan berikut denda dan sanksinya. Yang pertama, Dewa United didenda 60 juta karena mendapatkan 5 kartu kuning dalam satu laga. Yang kedua, ofisial Rans Nusantara FC didenda 50 juta lantaran ucapkan kata-kata kasar pada perangkat pertandingan pada pertandingan antara PSIS kontra Rans Nusantara. Yang ketiga, Persib Bandung didenda 10 juta rupiah karena adanya flare di stadion di laga Bayangkara FC kontra Persib Bandung. Meskipun main tandang, namun terbukti yang menyalakan flare adalah supporter Persib. Dan yang keempat adalah Panpel Bayangkara FC didenda 10 juta rupiah karena lalai dan lengah sehingga adanya penonton yang masuk ke stadion membawa dan menyalakan flare dan kapasitas yang berlebih. Diketahui di laga tersebut supporter Persib hanya diberi jatah 14.000 tiket. Namun nyatanya supporter Persib yang ada di stadion saat itu adalah 20.050 orang. Ditambah supporter Bayangkara FC yang jumlahnya hanya 125 orang. Dari Persib Bandung diberi teguran keras oleh Komdis PSSI dan PT LIB yang pastinya soal adanya flare di stadion. Dari hasil penyelidikan, flare yang menyala di Stadion Wibawa Mukti ini ada di bagian utara dan bagian barat yang tentunya diisi oleh para supporter Persib Bandung. Karena supporter Bayangkara ada di sisi timur Tribun Wibawa Mukti Cikarang. Teguran pertama ini berupa denda 10 juta rupiah, namun jika di laga selanjutnya ada flare lagi yang menyala, maka tentu Persib akan didenda lebih keras lagi. Seperti yang ada dalam regulasi, jika ada supporter yang menyalakan flare di stadion, maka sanksinya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah panitia pelaksana pertandingan di laga tersebut akan didenda. Yang kedua, klub tuan rumah akan dapat sanksi dan denda. Yang ketiga, klub yang terbukti supporternya bawa flare ke stadion meskipun away akan terkena sanksi dan denda. Yang keempat, jika terjadi 2 kali terdapat flare di saat laga home, maka tuan rumah akan dikurangi poin 3. Yang kelima, jika terjadi 3 kali terdapat flare di stadion, maka dipastikan tuan rumah saat laga home tak bisa bermarkas di markasnya lagi hingga akhir kompetisi. Saat ini Persib hanya dapat teguran pertama, pasalnya ini baru kejadian pertama kali di Liga 1 2022-2023 dan terjadinya di akhir laga. Dan ini adalah laga away. Maka dari itu pihak Persib sangat mewanti-wanti ketika laga kontra Madura United di laga selanjutnya di Stadion GBLA agar tidak ada flare lagi. Pasalnya ini adalah laga home pertama dan laga home akan lebih besar sanksinya. Komisaris PT PBB Haji Umuh Muhtar mengatakan sangat menyayangkan aksi bobotoh yang membawa flare ini. Padahal sebelumnya sudah ada kesepakatan antara pihak Persib dengan bobotoh agar tak ada lagi flare di stadion. Umuh menyayangkan para bobotoh yang mengaku cinta pada Persib namun justru secara tidak langsung membunuh Persib. Saya nggak habis pikir, kita kan udah sepakat nggak ada flare lagi di stadion. Tapi kenapa ini terjadi lagi? Memang kemarin kita main away, tapi di sana kan ada pengawasnya. Jadi ketahuan siapa yang bakar flare. Saya kecewa. Mereka bilang mereka cinta pada Persib, tapi kok ngebunuh Persib? Ujar Umuh Muhtar. Nah, gimana nih menurut kalian? Soalnya dari 9 laga di pekan pertama ini cuma Persib loh yang supporternya paling bandel dan dapat nilai minus dari liga. Enaknya gimana nih? Para supporter Persib saat ini mungkin sedikit kecewa dengan hasil imbang yang dialami Persib di pekan perdana Liga 1 2022-2023. Namun ada satu nama yang mungkin dibenci atau jadi sorotan bagi para supporter Persib Bandung. Ia adalah Sani Rizky Fauzi.
Pemain Bayangkara FC ini jadi sorotan, pasalnya di 2 laga terakhir Liga 1 Sani Rizky jadi momok bagi Persib. Di Liga 1 musim lalu ia pun jadi penentu kemenangan Bayangkara FC atas Persib, dan di musim ini pun jadi penyelamat Bayangkara FC. Lalu siapakah Sani Rizky Fauzi ini? Sani Rizky Fauzi lahir di Sukabumi, Jawa Barat pada 7 Januari 1998 atau 24 tahun. Ia adalah binaan asli dari Akademi Kepolisian Republik Indonesia. Sani ditemukan oleh pencari bakat Polri di ajang turnamen futsal di Jakarta pada 2017 silam. Di musim 2018, Sani Rizky diangkat ke tim utama Bayangkara FC. Sani jalani debut pertamanya bersama Bayangkara FC di Liga 1 2018 saat menghadapi Persija Jakarta. Posisi aslinya Sani Rizky adalah bek kiri, namun selalu bertransformasi jadi gelandang tengah atau sayap kiri. Saat ini, Sani berpangkat Brigadir Polisi 1 atau Bribtu di Kesatuan Brimob Polda Metro Jaya. Lalu jika ada yang bertanya apakah Sani Rizky bisa berpindah klub selain Bayangkara FC? Jawabannya, jika dari sisi profesionalisme seorang pesepak bola tentu bisa. Tapi khusus untuk Sani Rizky, ia kemungkinan tak bisa pindah ke klub lain. Pasalnya Sani Rizky bermain sepak bola karena adalah atas perintah kesatuan. Jadi Sani Rizky hanya akan bermain di Bayangkara FC atau Timnas Indonesia saja. Tapi kita lihat ya ke depannya seperti apa.